Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana nasihat buat anak jika rumah anak yang anak tempati digusur oleh pemimpin atau pemerintah? Jazakallah. Baik, kita lihat dulu. Penggusuran itu ada dua. Ada penggusuran dengan hak, ada penggusuran dengan zalim. Penggusuran dengan hak artinya memang orang-orang yang digusur itu yang salah. Ya, misalnya ada seseorang mendirikan bangunan, baik itu rumah atau toko atau apa saja, di atas tanah yang bukan miliknya. Ya, kita membangun rumah atau mendirikan warung di tanah yang bukan milik kita. Kita dibenarkan tidak seperti itu dalam hukum agama kita? Tidak dibenarkan. Sesuatu yang bukan milik kita untuk kita pakai, untuk kita gunakan, itu harus dengan seizin yang punya pemilik, harus atas keridhoannya. Nah, kalau kita pakai di tanah orang, kita bikin rumah, kemudian nanti yang punyanya pengen bangun juga, kemudian bangunan yang sudah kita dirikan harus dirobohkan, itu salah siapa? Ya, salah kita. Nah, ini penggusuran yang hak, berarti kita yang salah. Nah, kalau kita yang salah, maka nasihat anak ya jangan seperti itu. Kalau mau bikin rumah, bikin toko, bikin apa saja, ya di atas tanah kita, ya beli pakai uang yang halal. Ya, jangan karena untuk dunia tidak memperhatikan halal haram. Sudah tahu ada tulisan dilarang berdagang, ya di sepanjang jalan ini masih aja berdagang. Kemudian membayar kepada orang yang dia tidak berwenang. Ya, yang melarang itu pemerintah misalnya. Kemudian di sekitar situ ya namanya jalanan, ya ada penguasanya, ada penjaganya. Kemudian orang-orang bisa berdagang di situ tapi kita bayar. Nah, ini tidak benar. Karena dia tidak berhak membolehkan atau melarang. Yang berhak adalah pemerintah. Nah, kalau kita jualan di situ kemudian suatu saat dirobohkan, itu salah kita. Maka lain kali kalau ingin seperti itu, perhatikan halal haramnya. Tapi kalau penggusurannya itu secara zalim, artinya kita tidak salah. Itu tanah-tanah kita, bangunan-bangunan kita memilikinya dengan cara yang benar, artinya kita tidak salah. Kemudian kita dizalimi, ya, maka nasihat anak yang pertama ya silahkan membela diri semampu kita, ya, tempuh jalur-jalur yang dibenarkan. Ya, kalau di kita ya kita tanya sama yang ahli bidang hukum, ya, kita tuntut, kita punya bukti, ya, sertifikatnya ada jelas, kemudian nota pemberian ada, semuanya lengkap. Kita bawa orang yang ahli. Itu cara membela diri kita. Tapi kalau kita tidak punya kekuatan, yang namanya kita didolimi, ya, maka nasihat kita adalah sabar. Insyaallah segala sesuatu yang diambil dari kita secara zalim itu akan menjadi pahala untuk kita, sekaligus penggugur dosa-dosa kita. Karena di dunia ini cuma dua. Kalau tidak zalim, ya dizalimi. Kalau kita zalim, ya kita bertobat, ya, mohon ampun, kemudian minta maaf kepada yang kita zalimi. Kalau kita yang dizalimi, ya kita sabar. Ya, tidak ada cara lain. Wallahu a'lam bishawab.